Suara Hati, renungan hari ini, Selasa, 27 Mei 2025. Topik, Ikatan Kasih. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sungguh beruntung rasanya menjadi orang Kristen, setelah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak satupun yang terlupakan oleh Tuhan, termasuk saya yang percaya kepadanya masuk menjadi anak-anak Tuhan. Bersama Tuhan sangat terasa ikatan tali kasih yang bersumber dari Tuhan. Banyak orang memiliki ikatan tali kasih yang tidak bersumber dari Tuhan. Seperti ikatan tali kasih karena uang atau mamon. Tali kasih seperti ini sifatnya, hanya sementara dan terbatas hanya pada orang-orang tertentu. Mengapa? Sebab dengan berhentinya aliran uang, maka tali kasih dapat berhenti, dan paling parah dapat timbul kebencian. Seperti ikatan tali kasih karena sependeritaan, ini pun sifatnya sementara. Bila seorang telah terlepas dari penderitaan, maka tali kasih dapat putus. Ikatan tali kasih yang bersumber dari Tuhan, jelas tidak dapat menimbulkan perbedaan, sebab Tuhan tidak pernah membedakan kasih-Nya kepada yang satu kepada yang lain. Oleh karena, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat 16. Melalui kasih Kristus, kita dapat menemukan surga di bumi. Tuhan Yesus menginginkan kita agar saling mengasihi sesama dan anggota keluarga kita. Seberapapun cacatnya mereka di mata kita, Dia juga memahami jika kita pun memiliki kekurangan kita sendiri. Perintah ini menekankan pentingnya mengasihi sesama manusia dengan cara yang sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ini berarti memperlakukan orang lain dengan hormat, belas kasih, dan perhatian. Mengasihi satu dengan yang lain, itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Apabila kita telah dapat menerapkan perintah itu, maka semua orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Kristus, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Sepertinya sederhana kedengarannya, tetapi apakah kita mampu menerapkannya kasih itu kepada sesama? Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat melakukannya. Sebab dengan cara demikian kita telah menerapkan hukum Tuhan yang utama. Kasih yang saling mengasihi ini bertujuan untuk menciptakan persaudaraan yang erat, baik antar sesama manusia maupun dengan Tuhan. Perintah ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan perhatian, menghibur, membantu, dan juga berbuat baik kepada orang lain. Perintah ini tetap relevan dan penting dalam kehidupan umat Kristiani hingga saat ini, karena kasih sayang dan kebaikan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis. Biarlah kasih itu mengikat hati kita menjadi satu dan sempurna dalam Kristus. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada keluarga atau teman yang sedang tidak baikan. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.